Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada, Shalom semuanya. Shalom. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya setiap kita boleh mengalami penyertaan dan pertolongan Tuhan. Hari ini kita boleh kembali dalam ibadah online ini, dan kita akan bersama-sama mengalami lawatan kuasanya yang luar Amen. biasa. Kita terus mengalami berkat Tuhan. Dan dimanapun kita berada, kuasa Tuhan tidak terbatas melawat kita. Oleh sebab itu mari kita tundukkan kepala. Kita akan memulai ibadah ini dan kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih. Kami boleh mengalami kasih anugerah Tuhan yang luar biasa. Dan hari ini lewat ibadah online ini Tuhan, kami percaya bahwa kuasa-Mu tidak terbatas melawat setiap kami. Amen. Yang lemah dikuatkan, yang dimana Tuhan mengalami sakit disembuhkan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus. Kami terus mengalami sukacita dengan Tuhan. Sekalipun Tuhan banyak hal yang kami hadapi Tuhan, masalah demi masalah di hari-hari ini, tapi kami percaya Tuhan yang menjadi kekuatan Amen. setiap kami. Dan oleh sebab itu Bapa, kami yakin dan percaya Tuhan, berkat-berkat-Mu Tuhan akan terus Tuhan, oh Tuhan hari ini melawat setiap kami Bapa, dimanapun kami berada. Oleh sebab itu Bapa, kami serahkan ibadah ini dari awal sampai selesainya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, yang siap mengalami lawatan kuasa Tuhan, bersama-sama katakan amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Beri pujian hormat bagi-Mu ya Tuhan. Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji.
luar biasa, amin. Yesus, dia hidup, dia bangkit mengalahkan kuasa maut. Dan dia naik ke surga menyediakan si tempat buat setiap kita. Katakan amin. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau yang mengalahkan kuasa maut. Engkau Yesus yang hidup dan bangkit bagi kami. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah Anak.
Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan buat karyamu dalam hidup kami. Kau yang sudah setia sampai akhir Tuhan. Biarlah setiap kami mau berkata saat ini, mengiringmu Tuhan seumur hidup kami. Masuk dalam rencanamu Tuhan. Semakin hari kami mau berjalan bersama denganmu Tuhan. Kaulah satu-satunya kekuatan bagi kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Thank you Jesus. Bersunggurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya hidupku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu
Shalom, Jemaat GBI Sungai Yordan, Taman Ratu Jakarta. Sebelum kita mulai mendengar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat yang beriman dalam kehidupan kami. Kau merawat kami sampai hari ini, kami tidak pernah kekurangan apapun yang baik. Kasih-Mu lebih dari hidup, kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami. Roh Kudus, cengkeram kami dengan kuat supaya tidak menyimpang kanan, tidak menyimpang kiri, tapi terus berpegang kepada panggilan yang ilahi. Pujian, hormat, kuasa, kemuliaan, pengagungan bagi nama Tuhan Yesus. Kau perisai hidup kami, Kau pagar tembok sekeliling kami. Tidak pernah ada yang jahat bisa menyentuh hidup kami. Engkau Tuhan, upah kami yang sangat amat besar. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya boleh berkata, amin. Shalom saudara sekalian, jumpa lagi dengan ibadah yang masih online. Saya percaya kapan Pak offline-nya, kita akan tunggu sampai semuanya selesai dan beres. Saya percaya biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara sehat selalu dalam lindungan Tuhan. Dan hari ini, pada kesempatan yang indah pada hari Minggu ini, saya akan membahas hal yang luar biasa sekali yang Tuhan sudah berikan. Saudara Tuhan, orang sering banyak bertanya hari-hari ini, Pak, kenapa sih ada orang ya yang tipe hidupnya tuh selalu mengulang kembali semua masalah dalam kehidupannya. Jadi hidup itu muter-muter. Ada orang yang terus, kalau dia kesaksian, dia mengalami satu jamahan Tuhan, kemudian mengalami sebuah penugasan daripada Tuhan. Tapi ada orang yang hidupnya muter-muter. Anda pernah ketemu orang seperti itu? Yang hidupnya muter-muter dan ya nggak kemana-mana gitu. Saudara Tuhan, kalau saya ditanya apa sih penyebab orang itu hidupnya muter-muter? Bapak Ibu, memang dalam kehidupan ini seringkali kita harus melambatkan sedikit lari kita atau perjalanan kita. Anda yang pernah menyetir mobil pasti tahu, kalau Anda ada di perempatan atau ada di persimpangan jalan, Anda pasti akan mengurangi kecepatan, mengambil keputusan untuk kemudian melaju lagi. Nah sama, dalam kehidupan juga sama. Kadang-kadang orang itu harus menurunkan kecepatannya untuk mengambil sebuah keputusan. Gak ada jadi masalah Bapak Ibu, kalau hari ini mungkin Anda sedang menurunkan kecepatan lari Anda bersama dengan Tuhan Yesus. Anda harus mengambil keputusan tertentu dalam hidup Anda, dalam bisnis, pekerjaan, studi, kehidupan masa depan Anda. Saya percaya bahwa memang ada masa di mana kita harus mengambil sabat. Apa itu sabat, Pak? Perhentian sementara supaya kita bisa mengkoreksi diri kita lagi, banyak mengambil waktu untuk berdoa sama Tuhan, meninggalkan sejenak kesibukan-kesibukan yang selama ini mungkin kita sedang lakukan. Nah, itulah namanya sabat. Saudara Tuhan, tidak ada masalah dengan menurunkan kecepatan, asalkan tidak terlalu lama, kita akan terus berlari bersama dengan Tuhan. Tetapi ada orang yang memang hidupnya ya muter-muter, tidak kemana-mana, hanya berputar pada satu situasi yang sama dari tahun ke tahun, mungkin bahkan dari generasi ke generasi. Penyebab pertamanya menurut saya ada dua hal. Yang pertama adalah tidak punya visi. Orang yang katanya bahagia tuh kalau yang bangun pagi, katanya tahu hari itu mau buat apa. Ini kalau dalam masa pandemi begini, banyak di rumah, saya nggak tahu sekarang Anda sudah mulai aktif lagi atau belum. Biasanya ya kalau di rumah terus ya bangun pagi ya muter gitu lagi. Bangun, sarapan, santai, main HP, makan siang, main HP lagi, istirahat sebentar, kemudian main HP lagi, sampai sore makan lagi, makan malam, main HP, terus tidur. Saudara Tuhan, jadi orang yang tidak punya visi, Bapak Ibu bisa lihat dalam seluruh organisasi manapun dari sekuler sampai organisasi rohani. Kalau Anda melihat muter-muter di sana terus, kelihatannya ada masalah dengan visi. Sebabnya saya berdoa, nomor satu, orang tuh harus tahu dia mau bikin apa di muka bumi ini, Tuhan suruh dia buat apa. Orang yang hanya copy paste dari orang lain, hanya mendengarkan apa kata orang, mungkin dia sedang sepertinya berjalan, tetapi di satu titik dia akan berputar-putar karena mendapat visi yang bukan dari Tuhan. Artinya dia nggak tahu mau pergi kemana hidup ini. Amanat Agung adalah sebuah visi dari kehidupan orang percaya yang global dan general, semua harus mengalami. Jadi Tuhan, Engkau dan saya bertugas untuk amanat Agung. Tetapi mungkin memang ada visi-visi pribadi. Yang pertama, kenapa sih orang berputar-putar hidupnya tidak tahu mau pergi kemana? Pernikahan kalau nggak ada visi, nggak tahu mau pergi kemana. Dan saya mau beritahu, ending dari orang yang berputar-putar adalah lelah. Dan kelelahan itu akan merusak banyak hal, menimbulkan begitu banyak
gejolak-gejolak dalam kehidupan. Yang pertama adalah kenapa sih orang berputar-putar? Karena tidak ada visi yang kuat. Yang kedua adalah dia melawan Tuhan. Kok bisa gitu, Pak? Orang Israel di padang gurun berputar-putar. Pertanyaannya, kenapa mereka berputar-putar? Kan tahu kan jalan nggak? Untuk bisa keluar ke sana tahu. Tapi kenapa harus berputar? Karena mereka melawan Tuhan. Dua ciri ini, orang berputar-putar ada di dua ini. Satu, tidak ada visi. Kedua, melawan Tuhan dan hidupnya akan berputar-putar. Pak, ada yang ketiga kali, Pak, memang sengaja berputar-putar. Nah, itu orang aneh. Baik, saudara Tuhan, yang bisa akan mengajak kita membuka sebuah firman Tuhan yang menarik sekali. Saya mengajak kita membuka dalam kedua Raja-Raja yang ke-22. Gampang sekali mengingatnya, 2 Raja-Raja 22. Seorang anak muda yang luar biasa sekali, dan ini cerita kisah yang mengagetkan bagi kita semua. Kita baca firman Tuhan 2 Raja-Raja 22 ayat yang pertama dikatakan Yosia. Siapa nama Yosia di sini? Saya berdoa Anda kalau punya cucu laki atau anak laki kasih nama Yosia. Biarlah hidupnya ditopang oleh Tuhan. Yosia artinya adalah Tuhan yang menopang. Saudara Tuhan berumur 8 tahun waktu jadi raja. 8 tahun itu sekitar kelas 3 SD atau 2 SD. Dan jadi raja kelas 3 SD, 2 SD. Anda bisa bayangkan, mungkin kelas 4 lah, tapi jarang. Anda bisa bayangkan usia seperti itu jadi raja. 8 tahun jadi raja dan 31 tahun lamanya memerintah di Yerusalem. Jadi dia meninggal pada usia 39. Masih sangat muda sekali. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Bozkat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud bapa leluhurnya. Tidak menyimpang kanan, tidak menyimpang kiri. Saudara Tuhan, ini luar biasa sekali firman Tuhan. Tidak menyimpang kanan, tidak menyimpang kiri. Dan Alkitab berkata dalam ayat ketiga, dalam tahun yang ke-18 zaman Raja Yosia, usia 26 tahun, anak muda milenials dong ini, maka Raja Yosia menyuruh Safan bin Azaya bin Mezulam, panitera itu ke rumah Tuhan, katanya, pergilah pada imam besar Hilkiah, suruhlah ia menyerahkan seluruh uang yang telah dibawa ke rumah Tuhan, yang telah dikumpulkan dari pihak rakyat oleh penjaga-penjaga pintu. Baiklah itu diberikan kepada mereka ke tangan para pengerja yang diangkat untuk mengawasi rumah Tuhan, supaya diberikan kepada tukang-tukang yang ada di rumah Tuhan untuk memperbaiki kerusakan rumah itu. Ayat 6, yaitu kepada tukang-tukang kayu, bangunan, tukang tembok, pembelian kayu, batu pahat untuk memperbaiki rumah itu. Tetapi tidak usahlah mengadakan perhitungan dengan mereka mengenai uang yang diberikan ke tangan mereka, sebab mereka bekerja dengan jujur. Bayangkan anak usia 26 tahun, kalau sekarang mungkin sudah lulus S2 kali, 26 tahun, habis S1 selesai, ambil langsung S2, 26 tahun dia sudah bekerja di kantor lah kira-kira. Yang menarik adalah, kalau Anda melihat sejarah hidup Yosia ini punya ayah, kalau Anda mundur sebentar ke belakang, itu bernama Amon. Aneh ya, orang Israel namanya Amon. Amon itu adalah bangsa musuh Israel. Dan Amon ini punya ayah, itu adalah kalau Anda melihat firman Tuhan, itu Raja Manasye. Raja Amon ini jahatnya luar biasa. Bapaknya Raja Manasye jahatnya luar biasa. Ini dua ini adalah super duper jahat. Kelakuannya membuat Tuhan sakit hati, kelakuannya membuat Tuhan marah sekali. Berhala, semua kultur Yahudi hampir hilang dan semua menggunakan kultur berhala. Anda bisa bayangkan imam yang Tuhan disingkirkan, dipecat, dibunuh, semua patung berhala dari seluruh bentuk penyembah berhala ada di Yehuda pada hari itu. Kelak Anda bisa membaca firman Tuhan dan Anda bisa menemukan bahwa waktu Yosia sudah sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan pun hatinya belum lunak loh. Sampai berkata bahwa Yehuda harus dibuang. Kenapa? Karena walaupun Yosia sudah menenteramkan hati Tuhan, tetapi marah Tuhan karena Raja Manasye. Itu mengakibatkan Yehuda harus dibuang. Anda bisa bayangkan seperti apa itu kebejatan pada zaman Manasye. Manasye memberi nama anaknya dengan nama Amon. Bisa bayangkan dengan nama Amon. Nama musuh, nama mungkin karena sesembahan ya. Dan yang menarik adalah walaupun yang ramai Raja Manasye itu memerintah lama sekali Bapak Ibu, 55 tahun, bayangkan. Itu kalau sebentar mungkin misalnya akan rusak. 55 tahun di pemerintah, rusak semuanya. Anaknya yang namanya adalah Amon, dia memerintah cuma 2 tahun.
tetapi kerusakan sudah total sekali. Yang menarik adalah Amon bisa punya anak namanya Yosia yang takut sama Tuhan. Kakeknya pembenci Tuhan, bapaknya pembenci Tuhan, seluruh kerajaan, tipe kultur budaya sudah menjauh daripada Tuhan, tapi bisa punya seorang anak yang mencintai Tuhan. Kenapa? Ibunya yang mengajar dia. Saya berdoa jemaat dari GB Sungai Yordan Taman Ratu, ibu-ibu punya peran yang kuat. Jangan mengatakan bahwa saya ini cuma ibu rumah tangga saja tidak bekerja. No, adalah hal yang penting untuk ibu-ibu hari ini. Saya sering bicara di WBI, sekarang sudah dalam masa pandemi, sudah hampir 2 tahun tidak bertemu dengan ibu-ibu di WBI. Tapi saya percaya bahwa ibu-ibu punya sebuah tugas yang tidak mudah, yaitu melalui ibu-ibu, anak-anak bisa mencintai Tuhan lebih lagi. Lah bapaknya bagaimana? Kalau bapaknya mencintai Tuhan, bahkan luar biasa. Nah, ini luar biasa sekali. Dia bisa melakukan apa yang benar di mata Tuhan, seperti Daud. Kok bisa seperti itu? Ya, karena ibunya mengajar dia takut Tuhan, dan ibunya mengajar Yosia untuk ikut arahan dari seorang imam besar bernama Hilkia. Sepanjang Hilkia hidup, dia mengajar Yosia supaya Yosia menjadi orang yang takut Tuhan. Ini imam sudah tersingkir, imam pecatan ini. Tetapi dia masih ada, dan nilai-nilai zaman-zaman Daud itu turun ke dalam diri Yosia. Dan Tuhan pakai orang ini luar biasa. Apa yang terjadi? Nomor 1, dia pro sama rumah Tuhan. Anak ini, anak muda, engkau harus pro sama rumah Tuhan. Engkau harus pro di mana yang namanya Tuhan disembah dan dipuji. Apa yang terjadi? Dia pro untuk membangun rumah Tuhan. Dia nggak tahu mau bikin apa kepada Tuhan, tapi satu hal, apa yang dia tahu dan dia bisa dia lakukan. Anak muda, dengar baik. Kadang-kadang saya harus bikin apa supaya Tuhan senang? Apa harus kasih persembahan? Apa saya harus banyak memuji? Begini saja. Apa yang kau pikir baik, yang engkau tahu dan engkau mau lakukan buat Tuhan. Yosia hari itu dia menyuruh pembangunan rumah Tuhan. Lihat hatinya. Dia sangat sekali suka kepada rumah Tuhan yang telah dinajiskan oleh bapak dan kakeknya. Rumah Tuhan sudah hancur-hancuran hari itu, dibangun kembali oleh Yosia. Dia pro sama rumah Tuhan. Yang kedua adalah, dia tipikal orang yang tidak hitung-hitungan sama orang kecil. Seluruh pajak yang diambil, dia kembalikan ke rumah Tuhan, dan dia bayar tukang-tukang itu dengan mengatakan sebuah pesan. Jangan hitung-hitungan sama tukang-tukang kecil ini karena mereka jujur. Percaya Tuhan, apa yang terjadi? Lihat hati anak ini hatinya baik sekali. Saya nggak menyangka bagaimana mungkin Yosia itu lahir dari ayah bernama Amon dan kakek bernama Manasye yang menghancurkan Yehuda. Ada lahir seorang anak bernama Yosia. Percaya Tuhan, kita teruskan. Pada saat dia sedang menyuruh pembangunan tersebut, ayat ke-8 berkata, Imam besar Hilkia berkata kepada Safan Panitera, telah kutemukan kitab Torah di rumah Tuhan. Ditemukan kitab Torah, berarti selama ini di mana? Selama ini sudah hilang, tertumpuk oleh buku-buku, sudah terkubur. Kitab Torah Bapak Ibu yang menjadi kitab hukum hari itu, yang Tuhan betul-betul ingin orang Israel berdasar kepadanya, yang terjadi adalah kitab itu terbuang. Kalau orang itu hatinya pengen untuk mendukung Tuhan, ada di jalan Tuhan, mungkin caranya nggak jelas. Hizkia cuma tahu pokoknya ya aku hanya bangun rumah Tuhan supaya kembali nama Tuhan dibesarkan. Apakah betul begitu? Nggak tahu. Yang penting dia mau buat Tuhan itu, mau do something, mau buat sesuatu. Hari ini buat sesuatu. Apa yang kau bisa? Yang kedua adalah lihat hatinya kepada orang-orang kecil. Lihat yang namanya belas kasihannya. Bagaimana dia bukan tipe orang yang berhitung-hitungan. Dan apa yang terjadi kepada orang yang punya tipikal seperti ini? Sorga selalu memberikan dukungan. Yang pertama adalah kitab Torah ditemukan. Kalau Anda membaca ini mungkin ya kitab Torah ya biasa Pak. No, Anda harus tahu Bapak Ibu, yang namanya kitab Torah ditemukan itu sebuah mujizat itu. Karena kitab ini diperlakukannya dengan betul-betul sangat hati-hati. Ini bisa hilang loh Bapak Ibu kitabnya. Terbuang entah gimana. Yang luar biasa dikatakan di sana adalah Hilkia memberi kitab kepada Safan dan Safan membacanya. Safan Panitera masuk menghadap raja, disampaikan kabar tentang itu kepada raja. Hambamu ini telah mengambil seluruh uang terdapat di rumah Tuhan dan berikan kepada tangan pekerja yang diangkat mengawasi rumah itu.
Safan panitera memberitahu kepada raja, Imam Hilkia telah memberikan kitab kepadaku. Safan membacakannya di depan raja, dan setelah raja mendengar perkara kitab Torah itu, dikoyakannya pakaiannya. Dia kaget sekali. Raja beri perintah kepada Imam Hilkia, Ahikam bin Safan, kepada Akbor bin Mika, kepada Safan panitera itu, kepada Asaya hamba raja, katanya, pergi minta petunjuk dari Tuhan. Sorry, saya Tuhan ini luar biasa. Minta petunjuk Tuhan bagiku dan bagi rakyat. Dia sudah baca, dan apa yang terjadi? Ditulis di sana. Barang siapa orang Israel laki tidak merayakan Paskah tepat pada waktunya, hukumannya mati. Dan kalau ini berlanjut terus, maka satu bangsa akan terbuang daripada Tuhan. Saudara Tuhan, kaget sekali Yosia membaca. Apa yang dia buat, dia minta petunjuk daripada Tuhan. Dan tiba-tiba nanti ayat 14 dikatakan, Imam Hilkia, Ahikam, Akbor, Safan, Asaya pergi kepada Nabi Yahuda, istri seorang yang mengurus pakaian-pakaian itu, Salum bin Tikwa bin Harhas. Nabi yang tinggal di Yerusalem, di perkampungan baru, dan perempuan ini kelak yang akan memberitahu apa pesan Tuhan kepada Raja Yosia. Singkat kata, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Yosia kaget. Dia melihat ini semua. Dia memutuskan dalam hidupnya untuk dia mengikuti kitab Torah yang tertulis itu tepat, tidak menyimpang kanan, tidak menyimpang kiri. Kita lihat hasilnya. 2 Raja-Raja 23, 2 Raja-Raja 21, saya bacakan firman Tuhan. 2 Raja-Raja 23 ayat 21. Kita lari dulu. Kemudian raja memberi perintah pada seluruh bangsa, rayakan Paskah bagi Tuhan Allahmu seperti yang tertulis dalam kitab perjanjian ini. Sebab tidak pernah lagi dirayakan Paskah seperti itu sejak zaman para hakim yang memerintah atas Israel, sepanjang zaman Raja Israel dan Raja-Raja Yehuda. Bayangkan, berarti Daud gak bikin Paskah, Salomo gak bikin Paskah, seluruh raja sebelumnya sampai Amon gak bikin Paskah. Dan dikatakan dari zaman hakim-hakim yang memerintah pun tidak pernah dibuat Paskah. Begitu lama Paskah dibuat terakhir itu adalah pada zaman Yosua. Kemudian pernah dibuat beberapa kali oleh Hizkia. Tapi tentu saja Paskahnya bukan tipe Paskah yang seperti Taurat mau. Saudara Tuhan, kalau kita melihat Paskah itu yang benar yang seperti apa? Yang harus tanggalnya 14 bulan Nisan. Yang persembahkannya harus imam keturunan Harun. Yang nama dombanya harus berumur setahun. Ada begitu banyak aturan. Hizkia buat. Tapi tidak pada tepat seperti Paskah yang ada di kitab Musa. Tapi Yosia kembali 100% tepat. Teruskan. Ayat 23. Tetapi barulah dalam tahun ke-18 zaman Raja Yosia, Paskah dirayakan bagi Tuhan di Yerusalem. Para pemanggil arwah, pemanggil roh peramal, terafim, berhala, segala dewa kejijikan terlihat tanah Yehuda di Yerusalem dihapus oleh Yosia dengan masuk menepati perkataan Torah yang tertulis dalam kitab yang telah didapati oleh Imam Hilkia di rumah Tuhan. Sebelum dia, tidak ada raja seperti dia berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatinya dan dengan segenap jiwanya, dengan segenap kekuatannya, dan sesuai dengan segala Taurat Musa. Dan sesudah dia tidak ada bangkit lagi yang seperti dia. Firman Tuhan luar biasa sekali. Apa yang dia buat? Dia lakukan tepat seperti yang firman Tuhan mau. Kita lihat kiprah daripada Yosia. Saya masuk di 2 Raja 23 ayat kelima. 2 Raja 23 ayat kelima, ia berhentikan para imam dewa asing yang telah diangkat oleh Raja Yehuda untuk membakar korban di bukit pengorbanan di kota Yehuda di sekitar Yerusalem. Juga orang-orang yang membakar korban untuk dewa Baal, dewa matahari, dewa bulan, rasi bintang, untuk segala tentara langit. Di bawahnya ayat ke-6, tiang berhala dari rumah Tuhan keluar kota Yerusalem ke sungai Kidron, dibakar di situ, ditumbuk halus jadi abu, dicampakkan abunya ke atas kuburan rakyat jelata. Ia robohkan petak-petak pelacuran bakti di rumah Tuhan, tempat orang perempuan bertenun sarung untuk Asyera. Disuruhnya datang semua imam dari kota Yehuda. Ia tajiskan bukit pengorbanan, tempat para imam membakar korban, dari Geba sampai Beersheba. Dirobohkan pula bukit-bukit pengorbanan di pintu gerbang yang dekat lobang pintu gerbang Yosua penguasa kota itu. Dan ada sebelah kiri kalau orang masuk pintu gerbang kota itu. Teruskan ayat 9. Tetapi para imam bukit pengorbanan tidak boleh naik ke mezbah Tuhan di Yerusalem. Hanya mereka boleh memakan roti tidak beragi tengah saudara mereka. Ia najiskan Tofet yang ada di lembah Ben Hinnom,
supaya jangan orang persembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api untuk dewa Molok. Teruskan, banyak sekali. Teruskan kita lihat ayat ke-13. Bukit pengorbanan di sebelah timur Yerusalem, sebelah selatan bukit kebusukan yang didirikan oleh Salomo raja Israel untuk Asitoret, dewa kejikan sembahan orang Sidon, untuk Kamos, dewa kejikan sembahan orang Moab, untuk Milkom, dewa kejikan sembahan orang Amon, dinajiskan oleh raja. Ia pecahkan tubuh berhala, tebang tiang-tiang berhala, ditimbun tempat itu penuh dengan tulang manusia. Juga mesbah di Betel, bukit pengorbanan dibuat oleh Jerobiam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa. Mesbah bukit pengorbanan itu dirobohkan, batu dipecahkan, ditumbuk halus jadi abu dan dibakarlah tiang berhala. Raja Yosia menghancur leburkan seluruh penyembah berhala. Semua kulturnya tuntas habis. Anak ini masih muda. Raja ini masih muda. Dia nggak tahu mau bikin apa. Satu hal hanya dia pegang. Pokoknya kalau Torah bilang A, kitab bilang A, dia bikin A. Tidak lebih, tidak kurang. Tepat sekali. Dia buat semua yang ada yang bisa diperbuat oleh tangannya. Terus ya Tuhan, saya berdoa ada tipe orang seperti ini. Kalau firman bilang A, ya A saja sudah. Tidak perlu mempertimbangkan yang lain. Banyak orang mulai mempertanyakan apakah ada sedikit ya bisa toleransi. Akibatnya apa? Hidup kita tidak pernah berbalik sama Tuhan senantiasa. Saudara Tuhan, cerita ini begitu luar biasa sekali. Yosia kemudian waktu di masa mudanya, umur 26 tahun, dia bikin pembaharuan besar-besaran dan Paskah yang wajib dirayakan. Berdiri kembali. Saya berdoa Bapak Ibu bisa paham kisah ini. Ini yang luar biasa. Ayat 16, berikan garis highlight, kita akan mulai cerita dari ayat 16 ini. Yang tadi apa Pak? Prolog, yang tadi prolog. Ini khotbah yang penting ini. Ketika Yosia sedang melakukan ini semua, tiba-tiba dia nengok, dia berpaling. Nah ini kan aneh, dia lagi berpaling saja. Dilihatnya lah ada kuburan-kuburan di antara gunung di sana. Ia suruh orang mengambil tulang dari kuburan-kuburan itu, membakar atas mezbah dan menajiskan sesuai firman Tuhan yang diserukan oleh abdi Allah yang telah menyerukan hal itu. Jadi dia ada tulang tuh, di kuburan itu dibereskan sama dia. Dan yang luar biasa, sedang kerja dia cuma noleh saja, dia noleh melihat ada kuburan keramat. Ayat 17, ia berkata, apa tanda keramat yang kulihat itu? Ini apa nih? Tanda apa sih ini? Orang di kota itu menjawab dia, itulah kuburan abdi Allah yang sudah datang dari Yehuda dan telah menyerukan segala hal yang telah kau lakukan terhadap mezbah Betel ini. Bapak Ibu, orang-orang bilang begini, dulu ada nabi dari Yehuda pernah bernubuat kepada mezbah yang di Betel ini. Aneh ya, mezbahnya ada di Betel. Mengatakan bahwa nanti akan ada orang yang akan menghancurkan semua bukit berhala. Bapak Ibu, kalau Anda pernah melihat sebuah kisah, yuk saya ajak kita kembali kepada kisah dari 1 Raja-Raja 12. Ini dari mulainya raja cerita ini. 1 Raja-Raja 12. Ayat yang ke-32. 1 Raja 12 ayat 32. Jadi cerita ini 300 tahun yang lalu. Jadi kisah Yosia itu sekitar tahun 648 sebelum Masehi sampai 609 sebelum Masehi. Ya, Anda percaya sajalah sih itu pokoknya ya. Sekitar 650 sebelum Masehi. Dan kisah yang saya mau cerita ini kisah sekitar 950 sebelum Masehi. Jadi jarak waktunya 3 abad. 300 tahun. 300 tahun, 3 abad. Ayat 32. Kemudian Jerobiam menentukan suatu hari raya, hari ke-15 bulan ke-8, sama seperti hari raya di Yehuda, ia sendiri naik ke tangga mezbah itu. Begitu dibuatnya di Betel. Ia mempersembahkan korban anak lembu yang telah dibuatnya itu dan menugaskan di Betel imam-imam bukit pengorbanan yang telah diangkatnya. Ia naik tangga mezbah yang dibuat di Betel pada hari ke-15 dalam bulan yang ke-8. Dalam bulan yang direncanakannya dalam hatinya sendiri, ia tentukan sendiri hari raya bagi orang Israel. Ia naik tangga mezbah untuk bakar korban. Yang bakar korban harus imam, malah dia sendiri.
Tanggalnya 14 bulan pertama, dia bikin tanggal 15 bulan ke-8. Suka-suka dia sendiri. Raja Jerobeam adalah raja yang memegang tampuk pemerintahan atas suku-suku Yusuf. Yaitu kita tahu bahwa waktu Salomo itu menyembah berhala, anaknya Rehabeam mengambil tahta. Pada saat itu Tuhan memecah kerajaan dari 12 suku dibagi 2 sama Tuhan. Yang pertama adalah 10 suku milik Jerobeam. Yang suku 1 Lewi milik Tuhan. Jadi nggak dibagi. Satu suku lagi Yehuda itu tetap ada karena janji Tuhan kepada Daud. Ayat dari Salomo, kakek dari Rehabeam. Dengan demikian Jerobeam menjadi raja atas 10 suku yang dikenal dengan nama suku-suku Yusuf atau suku-suku Efraim. Yang menarik adalah Jerobeam ini Tuhan pilih, tapi dia nggak setia sama Tuhan. Karena dia takut satu hari bahwa orang Israel akan lebih pro kepada keluarga Daud, maka dia membuat mezbah sendiri dari lembu tuangan lembu emas. Anda bisa bayangkan itu. Tuhan sudah angkat dia, malah dia berkhianat. Dan apa yang terjadi? 1 Raja 13 saya bacakan yang pertama. Sedang Jerobeam berdiri di atas mezbah sambil membakar korban, atas perintah Tuhan datang seorang abdi Allah dari Yehuda ke Betel. Atas perintah Tuhan berserulah orang itu terhadap mezbah, katanya, hai mezbah, beginilah firman Tuhan, bahwanya saya seorang anak akan lahir pada keluarga Daud, Yosia namanya. Ia akan menyembelih atasmu imam bukit pengorbanan, membakar korban di atasmu, tulang-tulang manusia dibakar atasmu. Pada waktu itu juga ia beritakan tanda ajaib, katanya inilah tanda ajaib bahwa Tuhan telah berfirman bahwasanya mezbah itu akan pecah. Anda bisa bayangkan ya, ada nabi 3 abad yang lalu pernah bernubuat. Jerobeam, kamu sudah menghina Tuhan dan mengkhianati Tuhan, nanti akan ada seorang anak dari keluarga Daud, keturunan Daud, namanya Yosia, yang akan menghancurkan mezbah ini dan semua penyembah berhala yang kau lakukan. Saudara Tuhan, ini mengejutkan sekali. Yosia mungkin nggak pernah detail tahu ini. Walaupun dia pernah mendengar, tapi ingat, dalam zaman pemerintahan kakek buyutnya, kakek dan bapaknya, seluruh cerita tentang ketuhanan rohani sudah hilang habis semua. Dia nggak pernah tahu, tapi yang unik adalah janji Tuhan nggak pernah meleset. Tiba-tiba seorang bernama Amon ini bejatnya bukan main. Manasye bejat kasih nama anak aja Amon. Biasanya nama-nama Raja Yehuda itu adalah nama-nama yang bagus. Ini namanya nggak terlalu cocok ini. Tapi kok bisa Raja Amon, raja yang membenci Tuhan, raja yang tidak menyembah berhala, yang berbalik kepada Tuhan, kok bisa kasih nama anak itu Yosia? Aneh sekali. Namanya rohani sekali loh, Yosia. Apakah mungkin ibunya kasih nama, saya juga nggak tahu. Tapi Yosia tuh nggak pernah tahu kisah ini. Dia cuma melakukan firman Tuhan lurus saja. Waktu dia melakukan firman Tuhan lurus seperti apa yang tercatat di kitab ini. Saya percaya kau dan saya adalah pembaca firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan. Lakukan apa yang tertulis. Berpegang melangkah hati-hati sesuai dengan perintah Tuhan. Apa yang Tuhan sampaikan. Tidak menyimpang kanan, tidak menyimpang kiri. Waktu Yosia lakukan ini, tanpa dia sadar waktu dia sedang mengerjakan, tiba-tiba dia menengok, dia berpaling, dan dia melihat ada kuburan keramat. Dia tanya, ini apa? Orang bilang, dulu ada sebuah cerita, ada seorang nabi di Betel, dari Yehuda datang ke Betel, dan mengatakan, akan datang seorang keturunan Daud nama Yosia, ia akan menghancurkan berhala semuanya. Yosia tiba-tiba tanpa dia sadar, dia sedang menggenapi nubuatan 3 abad sebelumnya tanpa dia pernah sadar. Hanya lurus sama Tuhan, lakukan apa yang Tuhan mau. Tanpa sadar hidupnya sedang menggenapi nubuatan 300 tahun. Hari ini, sambil saya bicara, sambil Anda mendengar ini secara online, atau juga tayangan tundanya nanti, saya mau beritahu Bapak Ibu, di muka bumi, di alam semesta ini, dalam alam spiritual ini, ada begitu banyak nubuatan yang mungkin belum ketemu penggenapannya. Anda pikir bahwa sebuah nubuatan itu akan digenapi seketika? No.
Banyak orang bilang gini, dia bernubuat Pak, itu betul apa salah? Sudah, tunggu aja terjadi apa tidak. Kalau nggak terjadi berarti bukan dari Tuhan. Nanti dulu Bapak Ibu, cara itu mungkin benar sebagian, tapi saya harus beritahu. Kalau itu yang namanya penggenapannya 3 abad kemudian bagaimana? Bahkan orang yang berbicara, orang yang nggak percaya, yang percaya pun sudah mati semua. Kita sering kali, kalau ada orang bernubuat, kan gitu kan bernubuat ya. Bapak Ibu, Anda ini galangannya kalangan Pentakosta klasik, gitu, jadi bernubuat itu biasa. Ini nubuat apa lu buat? Ini nubuat apa ku buat? Ada yang bilang gini, tunggu aja nanti terjadi apa tidak. Kalau terjadi dari Tuhan, kalau enggak, masanya orang sekarang itu baru nunggu 2 minggu, baru nunggu 2 bulan, baru nunggu 2 tahun, sudah nggak sabar dan mengatakan mana nggak terjadi, pasti itu bukan dari Tuhan. Ada nubuatan 3 abad. Apa artinya 3 abad? Lama Bapak Ibu. Jadi di alam semesta spiritual ini ada begitu banyak nubuatan yang belum tergenapi. Dan saya bertanya, maukah engkau dan saya menjadi penggenap nubuatan itu? Bagaimana Pak caranya? Gampang, nggak usah pakai tambah macam-macam, nggak. Banyak orang Kristen sekarang, kalau saya lihat menurut hemat saya ini ya, banyak yang suka menambah-nambahkan sesuatu supaya tampil lebih wah gitu. Nggak perlu. Pegang firman, lakukan lurus. Saya percaya, entah bagaimana, entah kapan, engkau nggak pernah paham, hanya sorga yang tahu. Tiba-tiba engkau akan diberikan anugerah oleh Tuhan untuk menjadi penggenap nubuatan-nubuatan berabad-abad yang lalu yang kita nggak pernah tahu, bertahun, berpuluh tahun, beratus tahun yang lalu. Saya berdoa, orang hidupnya lurus. Dia punya peluang besar untuk menggenapi sebuah nubuatan yang pernah ada, yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Siapa yang tahu bahwa orangnya adalah Anda? Siapa yang tahu? Kemungkinan besar orangnya sedang menonton ibadah ini. Saudara Tuhan, siapa tahu justru sedang bicara hari ini saya menggenapi juga. Yang penting Alkitab sudah berkata, lurus saja dengan apa yang Tuhan janjikan dengan firman-Nya. Kenapa orang hidup muter-muter? 1, tidak punya visi. 2, dia melawan Tuhan. Kemungkinan yang 3, karena terlalu banyak gimmick yang ditambahkan, terlalu banyak cara-cara manusia ditambahkan, dan lupa untuk melakukan lurus firman Tuhan. Hari ini, saya mengajak kita semua, ayo buka firman, baca firman, lurus, lakukan saja. Siapa tahu, dan saya berdoa akan terjadi, engkau seperti Yosia yang akan Tuhan pakai di akhir zaman. Dan saya percaya, berkat Tuhan selalu akan kuat dalam kehidupan kita. Saudara Tuhan, saya percaya bahwa kehidupan Yosia dalam kehidupannya Tuhan kasih janji sama dia. Karena engkau sungguh-sungguh dalam kehidupan ini ikut aku, maka engkau akan dikubur dalam damai. Matamu gak akan melihat kehancuran atas Yehuda, kehancuran atas bangsamu, engkau tidak lihat. Karena engkau sudah bersungguh-sungguh. Dari sini kita bisa mengambil sebuah simpulan. Kita harus ajar keturunan generasi di bawah kita dengan benar. Dengan cara apa? Mungkin kau nggak punya ayah yang mencintai Tuhan. Mungkin kau nggak punya suami atau istri yang mencintai Tuhan. Kau sedang mendidik seorang anak dengan cukup sulit karena kau nggak ada pattern atau pola. Tetapi, Yedidah, kalau Anda melihat ibu binti Adaya dari Boska, itu tahu bahwa dia mengajak Yosia untuk terus dekat dengan seorang imam. Imam adalah seorang yang mengajar firman Tuhan. Atau kita dengar firman hari-hari ini, banyak orang sudah dengar mulai lupa. Jangan, semua firman yang kita dengar, Anda simpan dalam hati, Anda lakukan, maka itu akan menjadikan engkau dan saya berbuah banyak. Dan ingat, lurus dengan firman Tuhan, jadilah penggenap nubuat yang ada hari-hari ini, yang sorga sudah sampaikan. Karena setiap nubuatan harus ada yang menggenapinya. Betapa saya rindu dan berdoa, engkau dan saya adalah orang-orang itu. Kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus berkati berlimpah-limpah umat-Mu saat ini, supaya kami boleh tangkap ini dan Roh Kudus mengajar kami lebih jelas lagi, supaya kami tidak menyimpang kanan dan kiri, terus berpegang pada firman Tuhan yang hidup ini. Kami percaya firman-Mu,
Kami tidak mau seperti yang lain karena kami ingin menggenapi setiap apa yang Tuhan sampaikan dalam kehidupan kami supaya hidup kami jadi pengenap nubuatan yang pernah ada. Terima kasih berkat berlimpah untuk setiap keluarga di tempat ini. Untuk semua yang menonton, ibadah ini juga tayangan tundanya. Terima kasih, biarlah anugerah yang besar boleh bersama kami senantiasa dalam masa-masa ini. Kami jadi orang yang melakukan kehendak Tuhan di waktu akhir ini. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, sama-sama boleh berkata, amin. Haleluya. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita mau nyatakan karya terbesar Yesus yang sudah menyelamatkan kita. Haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Kami mau bersyukur Tuhan untuk kebaktian pada hari ini. Kami sungguh diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan pakai Bapak Pendeta Aruna lebih lagi. Berikan dia hikmat dan pewahyuan agar dimanapun dia berada boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati kesehatannya, berkati keluarganya. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu. Saudara terkasih, pada saat ini kita juga akan berdoa mengenai kondisi bangsa kita yang masih menghadapi COVID. Biarlah campur tangan Tuhan agar supaya COVID ini boleh cepat berlalu dari bumi Indonesia. Dan segala aktivitas ke depan, biarlah penularan itu kami mau stop di dalam nama Yesus. Berkati Tuhan Yesus, yang sakit boleh disembuhkan Tuhan. Dan juga hamba berdoa untuk penatua kami dan keluarganya boleh dilindungi oleh Tuhan, dijauhkan dari COVID, sehingga selalu ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua karena kebaikan-Mu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebaktian kita sudah selesai. Alkitab mengatakan Tuhan akan memberkati engkau. Tuhan akan melindungi engkau. Dan Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Dan Tuhan akan menghadapkan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Damai sejahtera yang bukan dari dunia, tapi damai sejahtera yang dari Allah, yang melebihi daripada akal dan pikiran saudara dan saya. Diberkati keluarga saudara, diberkati anak-anak saudara, diberkati mata pencaharian saudara, bisnis pekerjaan saudara. Apapun yang saudara lakukan, Tuhan membuatnya berhasil. Dan jangan lupa, jadilah berkat dimanapun saudara berada, sehingga nama Tuhan ditinggikan. Dan Roh Kudus yang hidup menyertai saudara, yang selalu menolong, menguatkan, menghibur saudara mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang mau menerima berkat ini sama-sama katakan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau yang mengalahkan kuasa maut. Engkau Yesus yang hidup dan bangkit bagi kami. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah Anak
bagi